Haleluya. Shalom. Shalom. Kita percaya ada sukacita di tengah-tengah kita, sukacita yang daripada sorga. Haleluya. Kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berdiam di
lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Ku terima sukacita karena Yesus berkuasa. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Yesus Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan sorak-sorai yang daripada Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Tuhan datang melawat negeriku,
Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya dalam pujian ini Tuhan Yesus bertata dalam setiap pujian yang dipujikan dengan iman. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, Tuhan Yesus melawat negeri kita. Apapun yang terjadi di tengah kesakitan ini, Tuhan punya maksud lain. Mungkin maksud Tuhan adalah untuk membangun gereja Tuhan di dalam hati setiap kita. Mungkin sekarang untuk kebaktian di gereja seperti dulu, seperti biasanya kita dibatasi. Tapi dari situ bukan malah kita semakin kendor, tidak. Tapi kiranya boleh kita berhikmat. Di dalam semuanya ini Tuhan punya alasan bahwa Tuhan sedang membangun gereja Tuhan di dalam hati setiap kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita akan semakin kuat, semakin setia sampai pada waktunya Tuhan Yesus memanggil kita. Haleluya. 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 Yesus. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Segala hal janjinya tak berubah. Apa yang
Bapak Eko untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segala yang terbaik saat ini kami rasakan. Segala yang terbaik Tuhan dapat kami terima saat ini. Kami datang memuji, membesarkan nama-Mu. Kami ingin memberikan juga yang terbaik Tuhan kepada Tuhan kehidupan kami, terutama untuk Engkau Tuhan. Kami serahkan sebentar Tuhan, karena kami yakin dan percaya jika Engkau ada bersama dengan kami, saat ini Engkau pula yang akan berbicara, Engkau pula Tuhan yang akan bersabda untuk kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan setiap kami yang mendengar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersabda dan berfirmanlah untuk setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerima dan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Selamat kita kembali beribadah, untuk kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang apa yang menjadi aturan dan janji Tuhan dalam hidup kita, ya. Kalau saat ini kita mengenal APD, kondisi dalam pandemi virus ini, ya kita mengenal APD, alat pelindung diri, ya. Untuk apa? Untuk kita dapat ya menjaga diri kita dengan masker, juga dengan ya sabun, hand sanitizer, juga ada juga memakai ya disinfektan untuk disemprotkan di beberapa ya barang-barang tertentu ya yang sering terjamah oleh tangan ya. Tetapi saudara sekalian, saat ini kita ingin melihat kebenaran firman Tuhan ya, APD ya, yaitu sebagai aturan penyelamatan diri ya, aturan penyelamatan diri ya. Kalau APD COVID, alat pelindung diri ya. Kalau APD di dalam firman Tuhan kali ini saya ya umpamakan sebagai aturan pelindung diri, penyelamat diri ya. Bagaimana kita boleh diselamatkan dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap kita. Kalau ya saat ini terutama pada hari kenaikan kemarin ya, saya sampaikan tentang amanat agung yang Tuhan berikan untuk para murid saat itu ya. Apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan setelah Tuhan Yesus naik, yaitu tentang tongkat estafet ya, pemindahan tongkat, yaitu kekuasaan ya. Tuhan ingin supaya murid-murid yang masih tinggal di dalam dunia itu, setelah ditinggal naik ke surga, dia punya tongkat atau kuasa ya, yang selama ini dikerjakan oleh Kristus dan selanjutnya murid-murid itu mengerjakan ya. Inilah yang ingin Tuhan terus ya ajarkan untuk setiap murid memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Karena banyak saat ini orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak memahami ya apa yang menjadi rencana Tuhan
terutama dalam amanat agung ini ya, bahwa Tuhan perintahkan supaya mereka pergi ya ke seluruh dunia ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptislah mereka itu artinya bahwa bukan kita harus jadi pendeta membaptis mereka ya. Baptislah artinya juga bawa mereka itu untuk bisa dibaptis ya. Minimal membawa mereka untuk mau dibaptis, dan ajarlah mereka dengan perintah-perintah Tuhan itu ya. Ini penting ya, karena itu Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali dia bertanya itu kepada Petrus ya. Dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau tahu Tuhan ya. 3 kali. Tentu ada maksud di balik semua pertanyaan Tuhan ini ya. Karena seringkali saat ini banyak anak-anak Tuhan ya, yang bisanya cuma ngomong aku mengasihi Tuhan, tapi wujud mengasihi itu tidak nampak, tidak ada ya. Karena apa saudara ya? Karena ada sesuatu yang harus juga ya menjadi kelengkapan diri dalam proses penyelamatan atau keselamatan itu sendiri ya. Karena itu coba kita akan lihat firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi ada perkataan di sini ya, dalam Kisah Para Rasul ini, sebab Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, ya, seseorang yang sudah dibaptis dalam kolam baptisan ini tidak hanya cukup dengan itu sebagai bukti, sebagai apa? Pengenal bahwa dia adalah orang-orang yang patut diselamatkan. Tidak. Ada yang menjadi persyaratan lain, yaitu dengan Roh Kudus. Ya. Yohanes ini membaptis dengan air, Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Artinya apa ini saudara? Ya. Yohanes 4 ayat yang kedua ya. Meskipun Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya. Meskipun Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Karena ada anggapan di situ, ya, orang Farisi itu mendengar bahwa Tuhan Yesus itu membaptis lebih banyak daripada murid-muridnya. Ya memang. Ya. Sini ada suatu kejelasan bahwa Tuhan Yesus tidak membaptis, tapi murid-muridnya yang membaptis. Karena apa saudara? Karena ini adalah sesuatu yang ingin Tuhan tunjukkan, perbedaan antara dia dengan Yohanes Pembaptis dan juga dengan murid-muridnya. Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya itu adalah seorang hamba yang menjalankan perintah membaptis. Sedangkan Tuhan Yesus di sini dia adalah Tuhan itu Tuhan yang memerintah, ya, sehingga dia tidak membaptis, tapi dia memerintahkan. Karena itu pada saat dia akan naik ke surga, dia perintahkan kepada murid-murid, ya, termasuk juga kepada setiap kita menjadi pengikut-pengikutnya untuk membaptis dengan air. Tetapi, ya, selanjutnya Tuhanlah yang akan membaptis itu dengan Roh Kudusnya. Saudara sekalian, ya, saya berikan gambaran, misalnya begini. Dalam sebuah perusahaan, ya, pemilik perusahaan ini mempunyai anak, ya, dia berkata kepada anak-anaknya, ya, apakah kamu mau membantu aku di perusahaan? Ya. Mereka berkata, ya, aku mau bantu.
Benar kamu mau bantu? Ya, aku mau bantu. Ya, kalau mau bantu nanti kamu datang ke perusahaan. Ya. Dan pada saat itu, ya, ada anak yang datang. Ada anak yang tidak datang. Anak yang datang ada yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bapaknya pada saat itu. Tapi ada anak yang juga datang, tapi setelah diberi tugas dia pulang, tidak mengerjakan. Dan yang ada juga yang ngomong, aku mau membantu tapi tidak datang ke perusahaan yang dipimpin, yang dimiliki oleh bapaknya ini. Ya, saudara sekalian, apakah perkataan membantu itu cukup dengan diucapkan saja, saudara? Ya, tentu sang bapak ini mengatakan, kamu bantulah aku, ini bukan berarti kamu harus ngomong ya saya membantu, atau ya bantu datang terus pulang lagi, ya tidak melakukan apa yang harus dibantu. Tapi membantu itu datang dan mengerjakan apa yang dibantu. Ini wujud daripada orang yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya sekedar aku mengasihi engkau Tuhan, seperti Petrus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mengatakan dia mengasihi Tuhan. Sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus pada saat mau naik ke surga, dia berkata seperti itu lagi, ya, dengan ucapan yang sama. Karena itu Tuhan ingin menunjukkan ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi ini dikerjakan. Karena itu bentuknya mengasihi, yaitu mentaati aturan, mengerjakan perintah, itu mengasihi. Ya, lah di sini Tuhan Yesus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan sekali lagi, ya, bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tetapi ya kamu akan dibaptis dengan Roh. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Ini adalah sesuatu yang mengingatkan kepada murid tentang apa yang akan terjadi. Dan selanjutnya dipertegas lagi dalam Matius 3 ayat yang ke-11 dikatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, yaitu Kristus. Ia, Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lihat di sini, ya. Ini perkataan daripada siapa? Yohanes membaptis, ya. Dikatakan bahwa dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripada dia dan lebih berkuasa daripada dia, itu yang akan membaptis dengan Roh. Saudara sekalian, ini disampaikan untuk semua murid pada saat itu supaya bisa memahami, termasuk kita saat ini, ya. Karena banyak anak-anak Tuhan saat ini merasa sudah dibaptis air, ya, dibaptis dalam kolam pembaptisan, sudah merasa bahwa sudah cukup untuk menerima keselamatan, ya, sudah cukup untuk menerima keselamatan, sudah cukup untuk bisa menerima janji Tuhan dalam kerajaan surga, di dalam rumah Bapa. Apakah seperti itu? Ya, apakah memang seperti itu? Karena itu banyak anak Tuhan sekarang yang lagi santai-santai, ya, mau ke gereja ya suka-suka, kalau enggak ya urusan saya, yang penting kan saya sudah dibaptis. Ya, mau dengar firman atau tidak urusan saya, yang penting saya sudah dibaptis. Yang penting itu menurut siapa ngomong yang penting itu, ya? Itu menurut Anda sendiri, kan begitu, ya? Karena ada firman yang cukup jelas yang harus dipahami, bukan saya. Ini ada firman yang cukup jelas yang harus dipahami dan dimengerti, ya. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dan yang kelima, ya, ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Saudara,
Ini siapa yang kata? Saya? Ini firman Tuhan ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya, ada persyaratan yang jelas yang harus dimiliki. Yaitu apa? Tuhan Yesus berkata kepadamu, ya. Tuhan Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Dilahirkan kembali seperti apa? Inilah yang dikatakan oleh Nikodemus, seorang guru, ya, agama, ya. Tetapi pada saat itu dia mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah, ya, Mesias yang diutus. Tetapi pada saat Tuhan Yesus ngomong tentang kalimat ini, dia tidak paham, dia tidak mengerti, ya. Kemudian dalam ayat yang kelima dikatakan, ya, Tuhan Yesus kembali berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, apakah ini masih kurang jelas? Apakah ini perkataan manusia? Ya, firman Tuhan ini perkataan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, baik yang di rumah maupun yang di sini, ya, percaya enggak bahwa persyaratan masuk dalam kerajaan surga baptisan air dan baptisan roh? Kalau cuma satu sudah jaminan? Itu baptisan pertobatan, kata Yohanes. Itu baptisan Yohanes. Pertobatan itu adalah wujud orang itu berpaling. Ya, artinya dia kembali kepada Kristus. Berpaling kembali kepada Kristus dari yang lama. Berubah menjadi ciptaan yang baru. Itu adalah baptisan Yohanes. Baptisan tanda pertobatan, bukan penyesalan. Yang sering terjadi saat ini cuma orang itu menyesal saja atas segala kesalahan yang dikerjakan. Ya. Cuma terbatas pada penyesalan, bukan pertobatan. Ya. Seperti Yudas Iskariot, setelah dia berkhianat kepada Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, dia menyesal. Saudara baca dalam ayat-ayat firman Tuhan itu. Dia hanya menyesal, dia tidak bertobat. Dia menyesal dan datang kepada, ya, mereka ahli Taurat yang memberikan uang. Dia kembalikan uang itu dan dia menyesal telah menyerahkan Tuhan Yesus. Dia menyesal, bukan berpaling, artinya dia tidak kembali kepada Kristus. Dia tidak minta ampun kepada Kristus. Dan banyak anak Tuhan seperti ini. Sudah diingatkan kesalahannya, sudah. Ya sudah, saya menyesal. Tapi dia tidak, ya, dengan komitmen yang jelas, dengan sikap yang jelas menyatakan bahwa saya minta ampun dan saya tidak melakukan lagi. Janji itu bukan kepada manusia, janji itu kepada Tuhan. Inilah bentuk orang yang diubahkan, ya, hidup baru. Diawali dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan dengan ucapan yang seolah-olah itu mantap sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Bukan itu saja. Ya, artinya bahwa orang itu harus dilahirkan kembali, ya, itu dari air dan roh, lewat baptisan air dan baptisan roh. Ya, karena itu Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, dia 10 hari kemudian, ya, memberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Murid-murid saat itu, ya, dalam Kisah Rasul 2, semua mereka menerima kuasa, yaitu Roh Tuhan turun ke atas mereka, sehingga mereka dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, sehingga orang-orang yang di sekitar situ, ya, dengan latar belakang dan asal mereka yang berbeda-beda tempat, dengan bahasa yang berbeda-beda, bingung kenapa mereka bisa berbahasa kami dan berbahasa kami, ya, bingung kenapa bisa seperti itu. Nah, inilah kenapa, ya,
Tuhan ingin memberikan Roh Kudus itu, artinya dengan membaptis dengan Roh itu, supaya kuasa itu diberikan kepada murid untuk dapat bekerja, melakukan tugas, yaitu amanat agung itu tadi. Ya, mereka dapat membawa banyak jiwa. Ya, kalau sebelumnya dia menebarkan jala yang didapat cuma ikan, tapi setelah kuasa Roh Kudus turun, mereka dapat menebarkan jala mereka, yaitu untuk menangkap jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang disesatkan oleh situasi dan kondisi. Inilah tugas daripada setiap orang-orang percaya saat ini. Lewat kenaikan dan Pentakosta, nantinya kita harus benar-benar memahami apa rencana Tuhan di balik ini semua. Karena itu, kalau saya sempat sampaikan tentang bahwa untuk mengenal Tuhan itu, ya, untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendakin itu, ya, yaitu katanya Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu seseorang harus mengenal jalan itu, yaitu Kristus itu dengan baik. Lewat apa? Kebenaran, lewat firman-Nya. Kalau tidak, maka akan mudah tersesat. Ya, seringkali kan anak-anak Tuhan merasa bahwa saya sudah baca firman kok, saya sudah mengerti firman Tuhan. Ya. Mengerti firman itu ada dua pemahaman, mengerti dengan benar atau sekedar mengerti dengan pikirannya sendiri. Kalau orang itu mengerti dengan benar, itu dapat melakukan tugas amanat agung itu dengan baik. Ya, misalnya kita saat ini berada di tempat ini, kita akan menuju ke tempat yang katakanlah Mojokerto. Tentu di sini kita akan melewati jalan. Ya, kita tahu jalan, tahu kita ke arah barat jalan. Ya, tapi kita tahu enggak pada saat kita jalan nanti itu, di sana ada belokan. Ya, di Ngoro ada belokan, Mojosari ada belokan. Ya, tahu enggak itu? Ya, karena itu kita tidak bisa melihat dari jauh. Amsal 14:12 dikatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju ke maut. Orang melihat dari jauh, di sana lah Mojokerto. Tetapi pada saat dijalani kelihatannya lurus ke sana, tapi pada saat dijalani ternyata di jalan itu banyak belok-belokan, banyak pertigaan, ada perempatan. Mana yang harus dijalani? Ya, karena itu pada saat kita berjalan, ya, menuju kepada tujuan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, tentunya kita tidak bisa hanya sekedar tahu jalannya saja, tapi harus kita jalani. Nah, pada saat kita menjalani seringkali kita juga mengalami kesulitan, dan Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan berikan seorang penolong, penuntun untuk kita dapat berjalan, untuk menuntun kita kepada tujuan yang sesungguhnya, supaya pada saat di perempatan, di pertigaan, di belokan itu kita tahu harus belok kemana. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah menjalani, tapi ngomong tahu, sok tahu lah. Ya. Tidak pernah jalani, tapi ngomong tahu. Ya, seperti Petrus ditanya, kamu mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Pada saat Tuhan Yesus tangkap, apa yang diakui? Dia memungkiri bahwa Yesus adalah sahabatnya, dia pengikut daripada Tuhan Yesus. Saat ini banyak terjadi seperti itu. Ya, kondisi pandemi ini saja membuat banyak anak-anak Tuhan mulai terhibur oleh kesenangan duniawi. Di rumah katanya mendengarkan firman, ya coba katanya saja, kenyataannya tidak dengarkan. Di rumah katanya baca firman, katanya, tapi kenyataannya gak baca firman. Ya, orang ngomong saja loh, kan bisa saja wong katanya. Seperti Petrus ini saja loh, di hadapan Tuhan berani, cuma katanya saja, kata dia saja. Coba,
Saat ini pun juga ada orang yang lebih berani seperti Petrus rekannya. Di hadapan Tuhan berani ngomong seperti itu. Berani mati. Ya. Saudara sekalian, kita ini jadi orang harus benar-benar komitmen dengan jelas. Ya, jangan main-main dengan Tuhan. Kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, lakukan dengan baik. Nggak ada untungnya kita ini melakukan yang tidak baik atau kita memungkiri perkataan kita kepada Tuhan. Tidak ada untungnya. Kalau memang tidak mau, ngomong aja, aku tidak mau ngikut Kristus, sudah selesai. Ketimbang mau ngikut Kristus tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Untuk apa? Sia-sia semua itu. Tidak ada artinya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena tidak ada roh penuntun itu. Ya. Karena tidak ada Roh Kudus yang menuntun dalam dirinya. Kalau ada Roh Kudus yang menuntun dirinya, tidak usah ditarik, tidak usah didorong, dia maju sendiri. Dia bergerak sendiri. Karena itu pada saat ini, ya, sebelum hari Pentakosta, mari ya kita persiapkan diri kita. Biar kuasa Roh Kudus itu benar-benar ya menguasai dan benar-benar menguasai hidup kita. Ya. Sehingga kita dapat melangkah dengan pasti. Kita tidak melangkah dengan sembarangan, ya, tidak melangkah dengan pikiran kita sendiri, tapi kita melangkah karena kuasa yang Tuhan berikan dalam diri kita, yaitu Roh Tuhan ini, Roh Kudusnya. Ya, karena itu firman Tuhan kemarin saya pernah sampaikan bahwa kita harus untuk apa? Belajar taat. Untuk melakukan perintah itu belajar untuk selalu taat. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang sok taat, seperti tadi saya sampaikan ya. Mau bantu Bapak, mau sok taat itu, tapi tidak datang pulang, tidak ngerjakan, sama saja saudara. Banyak yang mengaku sebagai Kristen, tapi cuma nempel di KTP saja. Ya, sebagai identitas diri, tapi identitas yang sesungguhnya tidak terwujud dari sikap hidup kita, terutama kepada Tuhan. Minimal kita harus tunjukkan dulu kepada Tuhan, bagaimana sikap kita, apakah benar-benar memang kita mengasihi Tuhan, apakah benar-benar kita ingin dan rindu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apakah kita benar-benar rindu supaya Roh Tuhan itu memimpin kita dalam setiap perjalanan hidup kita, bukan pikiran kita, bukan kepandaian kita, ya. Bukan, tetapi kuasa Roh Tuhan itu yang menjadi APD kita, ya, yaitu alat penyelamat diri kita. Ya, kalau tidak, karena apa firman Tuhan, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau kamu tidak dibaptis dengan air dan Roh. Karena itu persiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita siap. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, ya, supaya diawali dengan pertobatan kita. Kemudian kita boleh mengubah hidup kita. Kita boleh berjalan, ya, menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen yang melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya, maka kita mampu untuk membawa banyak orang untuk dibaptis. Banyak orang untuk mengenal Kristus. Banyak orang yang sudah undur boleh kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang saat ini sedang ya hidup dengan keadaan nyaman, ya, merasa diri sudah terselamatkan. Diingatkan, ya, bukan itu keselamatan yang Tuhan janjikan. Yang Tuhan janjikan pada saat dia naik ke surga itu apa? Ya, yang dijanjikan adalah Roh Tuhan, Roh Kudusnya. Karena itu dikatakan tadi dalam firman Tuhan,
dalam Kisah 1 ayat yang kelima, ya, bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan berikan Roh Kudus untuk setiap murid pada saat itu. Dan Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita, dan kita memperingati hari di mana turunnya Roh Kudus itu setiap tahun. Dan saat ini Roh Kudus yang ada dalam diri kita terus kita aktifkan, bahkan semakin kita tonjolkan dalam hidup kita. Yaitu dengan apa? Menuruti setiap kehendaknya. Firman Tuhan kita baca, seringkali tidak kita pahami. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, memampukan untuk kita mengerti. Ya. Seperti gambaran seperti ini, saudara. Seorang, ya, katakanlah ada seorang pencari harta karun. Nah, ya, dia tahu peta, menemukan peta harta karun. Ternyata harta ini ada di sebuah, ya, tempat di tengah-tengah hutan. Ya, dia tahu daerah hutan itu, tapi dia tidak pernah masuk ke sana. Ya, tentu dia butuh seorang pemandu untuk masuk ke sana, benar enggak? Orang yang sudah terbiasa keluar masuk hutan. Ya, supaya apa? Supaya dia tidak akan mengalami bahaya pada saat dia masuk. Mungkin saja dia diterkam binatang buas, yang dia tidak tahu binatang buas itu seperti apa dan di mana tempatnya. Atau ada tempat-tempat yang penuh dengan jebakan yang tidak diketahui. Tapi seorang yang sudah terbiasa keluar masuk hutan, pasti dia tahu lewat mana yang aman dan jalan mana yang harus dilewati. Demikian pula, ya, pada saat ini kita mungkin baca firman, kita lihat peta, keterangan di peta sudah kita lihat, tapi pada saat kita mau menuju ke tempat yang ada di peta itu tidak semudah, ya, untuk pada saat kita melihat peta itu, karena di situ ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapin. Demikian pula saat ini kita baca firman, tapi kita butuh pemandu, penolong untuk kita bisa mudah memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam setiap firman itu. Kita butuh Roh Tuhan, bukan pikiran kita, bukan kemandaian kita, bukan kemampuan kita, tapi kita butuh Roh Tuhan. Itu yang menuntun kita, ya. Karena saat kita baca firman, mungkin saja di luaran banyak sekali, ya, kita melihat di YouTube dan sebagainya, ya, banyak sekali, ya, yang kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan, sepertinya sesuai firman, tapi kadang-kadang tidak seperti yang kita dengar selama ini. Nah, kalau kita tidak punya pemandu, tidak punya Roh Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan mudah sekali untuk disesatkan. Karena itu kita perlu pemandu. Roh Kudus ini akan menuntun setiap kita, yaitu Roh penolong, untuk menolong kepada kita. Kita butuh ini. Kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pikiran kita untuk baca firman, ya. Kayaknya firman Tuhan sudah mudah dibaca, dalam bahasa Indonesia sudah cukup jelas, bahkan dalam terjemahan-terjemahan yang lain cukup banyak. Tapi apakah sudah cukup? Tidak, saudara. Kita butuh Roh Tuhan untuk memperjelas setiap apa yang kita baca. Supaya apa? Kita bisa melakukan juga dengan jelas. Kalau tidak, maka penuh dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Seperti murid-murid pada saat itu. Ya, pada saat Tuhan Yesus mau naik, Tuhan bertemu dengan mereka. Ya, mereka kadang-kadang ada yang menyembah, tapi ada juga yang masih ragu-ragu. Benar enggak kemarin firman Tuhan? Masih ada yang ragu-ragu. Ini murid-murid loh, saudara. Masih ada yang ragu-ragu. Apalagi sekarang, ya, banyak orang-orang percaya kepada Kristus katanya, tapi masih banyak keraguan-raguan, sehingga tidak bisa melangkah dengan pasti, tidak punya sikap yang jelas di dalam melangkah, sehingga menimbulkan, ya, pemikiran dari banyak orang-orang yang lain. Iki orang Kristen tapi kok nggak pernah ke gereja. Ini orang Kristen tapi perbuatannya tidak menunjukkan identitas sebagai orang yang, ya,
penuh dengan kasih seperti diajarkan Kristus. Saudara, ini penting saudara. Kita harus mempunyai pola hidup, standar hidup seperti yang Kristus ajarkan. Tidak mudah, tapi kita harus belajar. Dan belajar bukan dengan pikiran kita, tapi dengan pertolongan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Ya, karena itu pada saat estafet diberikan, kuasa itu diberikan kepada murid-murid lewat apa? Roh Kudus yang diberikan dalam kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Lihat di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, ini yang perlu kita pahami, bahwa kalau Roh Kudus turun, kita punya kuasa untuk melakukan perintah. Untuk apa? Mentaati perintah sebagai wujud aku mengasihi engkau Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak hanya sekedar diucapkan, tapi itu diwujudkan. Perintah Tuhan yang terutama, yang pertama, kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Ini perlu semua kita berikan kepada Tuhan. Itu wujud mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama manusia, yaitu apa? Membawa mereka yang tersesat, membawa mereka yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk mereka mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang belum dibaptis kita bawa supaya mereka dibaptis. Ini loh maksudnya mengasihi Tuhan itu. Ini sebagai salah satu aturan yang Tuhan berikan. APD menjadi alat penyelamatan diri kita. Perlu sekali kita pahami ini supaya kita tidak tersesat dan tidak disesatkan oleh keadaan dunia atau orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus waspada. Karena itu firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena iblis berjalan berkeliling seperti singa yang menyaung-ngaung, siap menerkam kita. Berdoa dan berjaga-jagalah. Senantiasa berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Karena inilah yang membuat kita kuat. Ada roh Tuhan. Kuasa itu menjadi kekuatan setiap orang percaya. Kekuatan yang datang hanya daripada Tuhan. Berbahagialah kita yang mau mendengar firman dan yang mau melakukannya. Amin. Oke, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini Engkau sudah Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Engkau sudah Tuhan berfirman, Engkau sudah nyatakan isi hatimu Tuhan. Lalu setiap kebenaran firman-Mu, Engkau sudah sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk kami. Biar kami benar-benar menjadi anak yang taat, dengar-dengaran akan setiap perkataan dan kebenaran firman-Mu, supaya kami mampu terus Tuhan melakukan dengan taat setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan, dan menjauhi setiap apa yang Kau larang ya Tuhan. Karena itu Bapa, kami bersyukur saat ini karena Engkau sudah memberikan yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan, biar seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Secara khusus kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, terutama Presiden, Wakil, dan seluruh staf menteri Tuhan. Tolong supaya mereka benar-benar mendapatkan hikmat daripada Engkau untuk membuat keputusan yang tepat untuk Tuhan keadaan kami semua di Indonesia ini ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai
Menteri Kesehatan dengan seluruh staf dokter dan perawat, supaya mereka tidak, Tuhan, dikecewakan oleh keadaan rakyat yang senantiasa tidak peduli dengan keadaan virus corona ini. Tapi biarlah mereka boleh tetap, Tuhan, melakukan tugas menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatan, dengan kesehatan yang senantiasa Engkau limpahkan untuk mereka ya Bapa, supaya mereka mampu, Tuhan, mengerjakan tugas itu dan membawa kesembuhan banyak orang-orang yang terkena virus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, baik aparat keamanan, berikan mereka juga Tuhan hikmat untuk dapat membantu menangani dalam PSBB, dalam segala kebijakan pemerintah, supaya mereka dapat Tuhan juga mengatur dengan baik, terutama setiap kerusuhan-kerusuhan yang ada, mereka dapat juga mengatasinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami meninggalkan kebenaran firman-Mu di persekutuan ini. Kami percaya Tuhan, persekutuan ini boleh Tuhan selesai, tapi hidup bersekutu dengan Engkau tetap sampai selama-lamanya. Karena itu Bapa, kami serahkan kami semua Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkatilah kiranya kita semua dalam setiap rumah tangga kita masing-masing, dalam setiap pekerjaan masing-masing, dalam setiap sekolah masing-masing, bahkan rencana apapun yang kita lakukan, yang kita buat, semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pulanglah dengan berkat sukacita. Nikmatilah semua yang terbaik yang Tuhan berikan, yang terbaik yang dari Bapa Surgawi, persekutuan dengan Roh Kudus, kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.